Kasus kandasnya hubungan antara Erika Carlina dan DJ Bravi terus bergulir dengan munculnya sosok baru yang membuat publik semakin penasaran. Lintang Raiza, perempuan yang disebut-sebut sebagai orang ketiga, akhirnya memberikan klarifikasi setelah namanya terseret dalam isu perselingkuhan tersebut. Ia mengakui bahwa tangkapan layar percakapan mesra dengan DJ Bravi yang sempat viral di media sosial memang diunggah olehnya sendiri. Namun, Lintang menegaskan bahwa isi percakapan itu sudah terjadi jauh sebelum ia memiliki pasangan, tepatnya pada Juli 2025. Ia mengaku tidak memiliki niat buruk dan menyebut unggahan itu hanyalah bentuk candaan bersama teman-temannya. Sayangnya, tindakan iseng tersebut justru berbuntut panjang hingga memicu keretakan dalam hubungan DJ Bravi dan Erika Carlina yang saat itu tengah direncanakan menuju pelaminan. Lintang pun menyesali tindakannya karena tidak berhati-hati dalam membagikan percakapan pribadi yang akhirnya menjadi konsumsi publik. Ia membantah tuduhan bahwa dirinya memiliki hubungan spesial dengan DJ Bravi dan menegaskan kini sudah hidup bahagia bersama kekasih barunya. Sementara itu, DJ Bravi sendiri mengakui bahwa peristiwa tersebarnya chat dengan Lintang menjadi penyebab utama pertengkarannya dengan Erika. Hubungan yang semula penuh cinta berubah menjadi konflik besar hingga keduanya memutuskan berpisah pada awal November 2025. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bayar untuk main drama, yang punya kepentingan, yang punya uang membayar, memanfaatkan kondisi, ya. Ada artis lagi hamil tanpa suami, lalu diundang ke Kostedor, diundang ke podcast besar. Tujuannya untuk pengalian isu besar, ya kan. Karena kalau pada ingat momennya itu, ya, momen lagi minggu-minggu kemarin, saat itu lagi ada kehebohan apa, lalu drama ini tiba-tiba muncul lah ya gitu. Sekalian planning setelah isu ketutup, setelah isu lewat, ya berlalu, tinggal cari sebab atau alasan putus aja. Gitu nggak sih cara mainnya? Nanya aja aku nih nanya. Gak habis pikir ya, saat kasus Erika dan DJ Panda kasusnya meledak dan viral di mana-mana, DJ Bravi datang sok menjadi pahlawan dan bilang kalau dia ngefans banget kepada Erika, suka banget kepada Erika dan ingin menjaga Erika dan bayinya dengan sepenuh hati. Tapi kok sekarang ngomongnya gini? Kok sekarang omongannya kok wis beda? Apa wis bah? Nah ngomong bosen ra enak, keceplosan. Ya, mungkin ya. Nek memang wis koyok ngene, diguyu DJ Panda kalau di pojokannya lho. Diguyu. Erika tuh endgame gue. Beneran kan lo? Maksud gue kalau udah mumek mah mumek aja jadi orang laki. Kagak usah kecintaan sama anak orang segala dilamar. Mana tuh kemarin yang teriak-teriak. Sisain satu kayak Bravi ya Allah. Tarik ulang deh kata-kata lu sebelum dijabah Allah. Circle dunia malam keras bor. Tuki sama perkutut emang kedat-kedut mulu bawaannya. Nggak cuman badan mergoyang. Anu lu juga saben hari juga minta digoyang. Anjay, gurinjay. Makanya Bor, kalau misalkan nggak bisa nahan diri nggak usah pacarin anak orang. Segala mau dinikahin, nggak perlu. Lu kalau misalkan dunia lu masih di situ-situ aja, udah berkutat situ-situ aja tuh. Soalnya terus tiap hari, cewek, tete mulu tuh tiap hari otak lu. Kan jadi nggak enak ya sama DJ Panda. POV DJ Panda nih di pojokan ketawa terbangak-bangak, ngang. Bravi akui selingkuh dari Erika Carlina. Rencana menikah batal. Ini yang paling girang, ini yang paling ketawa ngakak-ngakak sekarang DJ Pandu. Anda sama tim suksesnya DJ Panda atau fansnya DJ Panda. Dulu ya timnya Bravi itu, fansnya itu, paling seneng tuh ngata-ngatain DJ Panda gini, bilang DJ Bravi itu paling setia, paling bagus, paling baik, nerima apa
pandanya Erika Karlina, nggak taunya sekarang diselingkuhi, diputusin. Dulu berarti cuman pansos aja numpang ketenaran, karena Erika Karlina terkenal jadi numpang biar namanya naik, jobnya juga naik. Roda itu berputar ya. Dulu yang dimaki-maki, caci-caci DJ Panda, sekarang malah DJ Brepi yang berkhianat, selingkuh, dasar laki-laki. Mau enaknya aja, udah tua, udah sering isi kiwirnya, udah bosan, pindah ke lain hati. Gimana menurut kalian? Komen ya, komen ya. Asik tuh, rasain. Boom. Gimana para penonton-penonton semua yang terbrevi-brevi pada waktu itu, yang tererika-erika, yang terpuji-puji, ya? Kalian kemarin seolah-olah mendukung hubungannya Erika dengan Brevi. Bro, udah ku bilang, kalau udah berjumpa suhu dengan buaya, enggak, itu hanya untuk memanfaatkan hubungan itu dengan sesaat. Karena tidak ada lagi di dalam hati itu hubungan yang sehat. Bagaimana menjalankan yang namanya suatu hubungan yang sesuai dengan ketulusan hati, nggak ada di situ. Yang penting kamu terkenal, si A terkenal, si B terkenal, udah selesai urusan. Dimanfaatkan momen itu, dimanfaatkan situasi itu, ya kan? Kalian salah-salahkan lah waktu itu si Panda. Kalian seolah-olah bilang si Panda itu kurang ajar, ini segala macam. Panda saya bilang pada waktu itu, si Panda itu mau menikahi si Erikanya karena dia sadar kalau di dalam kandungannya si Erika itu adalahnya Panda. Itu anaknya Panda. Orang tuanya pun setuju pada waktu itu. Tapi karena ada ini buaya darat, ya kan, tua-tua keladi, udah jadi pahlawan kesiangan bersama kelompoknya, memanfaatkan momentum-momentum itu. Padahal yang diambil di situ bukan untuk hatinya si Erika itu tadi, bukan bagaimana memikirkan kehidupan si Erika ini sama anaknya ini masa depannya seperti apa, bukan solusi itu yang mereka bicarakan, tapi manfaatkan supaya apa? Supaya nanti dia setelah menjalani hubungan dengan si Erika itu, menurut pandangannya, menurut teman-temannya semua, akan menjadi salah satu ya terkenal lah di dunia media sosial lah, atau di dunia entertainment. Buat Reza Arab juga ya, Reza Arab sama kelompok-kelompoknya yang sudah menjatuhkan Panda waktu itu. Kurang ajarnya kalian, kurang ajar. Aku yang bilang kalian rusak hubungannya Panda dengan Erika hanya untuk kepentingan tertentu itu. Aduh, sok-sokan lah kalian jadi bapak angkatnya anaknya Panda lah, apalah segala macam. Anak angkatnya yang anaknya belum kandungan si Erika itu kan. Tapi sekarang yang terjadi, teman kalian sendiri yang meninggalkan si Erikanya. Jadi mau gimana lagi? Hah? Nggak betul yang saya prediksi itu berjumpa suhu dengan buaya. Jadi buat Panda juga ya, kamu bersyukurlah Panda. Bukannya kamu tidak tidak bertanggung jawab, bukannya kamu lari, tapi mungkin pada waktu itu karena kamu menurut mereka ya dari segi materimu tidak sanggup untuk menghidupi sekelasnya si Erika, tapi rezeki itu kan selalu mengalir. Sekarang kamu tetap menikmati bagaimana dengan ya karirmu. Ya, mana nih yang terbrevi-brevi, yang terpuji-puji, yang tererika-erika pada waktu itu? Mana yang menjelek-jelekkan Panda? Mana? Berani nggak komen lagi? Mana yang menjelek-jelekkan Panda pada waktu itu? Nah, ya, jangan kalian umpamanya mendukung atau apa segala macam. Udah jelas pada waktu itu anaknya Panda. Harusnya kalian mendukung hubungannya itu, walaupun si Erikanya menolak apa segala macam. Yang jelas yang anak di dalam kandungan si Erika adalah anaknya Panda. Itu kalau dia nggak mau dihamili oleh si Panda pada waktu itu karena si Pandanya miskin, ya jangan mau. Ini kan dia kan sama mereka sama-sama mau. Ya udah sama-sama bertanggung jawab. Si Pandanya udah bertanggung jawabkannya. Kenapa si Erikanya nggak mau?
Jadi jangan kalian salah-salahkan si Panda ya. Udah, good job, boom.